Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami terkait ekuitas atau kekayaan kepemilikan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Berikut nama-nama dari anggota kelompok 7. Yang pertama, saya sendiri, Idewa Ayu Sinta Puspitasari dan NIM akhir 008. Yang kedua, Farika Izati Azara dan NIM akhir 041. Yang ketiga, Salisa Ramana Suha dan NIM akhir 238. Yang keempat, Rakika Salsabila Putri dan NIM akhir 382. Dan yang terakhir, Ade Fortuna Mura dan NIM akhir 479. Baik, pembahasan pertama yaitu konsep paradigma antropologis dan deduktif. Paradigma antropologis adalah pendekatan untuk memahami perilaku manusia berdasarkan budaya dan konteks sosialnya. Dalam paradigma ini, tindakan manusia dilihat sebagai bagian dari sistem nilai dan makna yang ada dalam masyarakat. Pendekatannya menggunakan kualitatif, fokusnya pada makna budaya, simbolik, dan konteks lokal. Contohnya seperti studi etnografi perilaku kerja berdasarkan adat setempat. Selanjutnya, paradigma deduktif. Paradigma deduktif berangkat dari teori umum untuk diuji dalam kasus-kasus khusus melalui logika dan pengumpulan data. Pendekatan ini umum dalam ilmu eksakta maupun sosial yang bersifat kuantitatif. Paradigma deduktif ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokus pada pengujian teori, logika formal, dan hipotesis. Contohnya pada penelitian pengaruh pendidikan terhadap etika kerja. Selanjutnya ada paradigma laba. Paradigma laba adalah cara pandang atau kerangka berpikir dalam memahami konsep laba. Paradigma ini tidak hanya melihat laba sebagai angka hasil akhir dari proses akuntansi, tetapi mempertimbangkan bagaimana laba tersebut dikonstruksi, dilaporkan, dan digunakan dalam konteks sosial seperti ekonomi dan teoretis. Paradigma laba sejati mencakup pemahaman atas realitas ekonomi, pengaruh kebijakan akuntansi, dan tujuan pelaporan keuangan. Paradigma laba yang sebenarnya. Laba bukan sekedar angka teknis, tetapi merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor seperti teori, kebijakan, dan kepentingan. Paradigma laba yang sebenarnya adalah paradigma yang mengakui bahwa laba harus mencerminkan substansi ekonomi, lalu relevan bagi pemangku kepentingan, dan disusun berdasarkan kerangka teoretis yang konsisten. Laba yang ideal tidak boleh direkayasa untuk kepentingan sesaat, melainkan harus memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, paradigma laba yang sebenarnya adalah paradigma yang menyatukan dua dimensi penting, yaitu dimensi sosial politik dari konstruksi laba dan dimensi teoretis rasional dari laba sebagai alat pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah kegunaan keputusan atau model keputusan. Kegunaan keputusan dalam akuntansi merupakan pendekatan yang dirancang untuk memastikan bahwa informasi keuangan dapat memberikan manfaat signifikan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Pendekatan ini juga mengeksplorasi teori pengambilan keputusan yang relevan bagi para investor. Selanjutnya adalah tujuan pendekatan kegunaan keputusan. Pendekatan kegunaan keputusan bertujuan untuk memastikan bahwa informasi akuntansi yang disajikan adalah relevan, dapat diprediksi, dan berkualitas. Pendekatan ini juga bertujuan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam membentuk opini yang wajar, serta membuat keputusan yang bijak. Selanjutnya adalah karakteristik informasi akuntansi berkualitas. Informasi akuntansi yang berkualitas memiliki beberapa karakteristik, antara lain relevan, dapat diandalkan, mudah dipahami, dan dapat diuji kebenarannya. Lanjut pada pendekatan kegunaan keputusan. Pendekatan ini menjadi landasan dalam penyusunan kerangka konseptual oleh Financial Accounting Standard Boards atau FASB, serta berfungsi sebagai dasar untuk APB Statement 4 yang membahas konsep dasar dan prinsip akuntansi yang mendasari laporan keuangan perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu kegunaan keputusan atau pengambil keputusan atau perilaku pasar agregat dan individu. Yang pertama yaitu kegunaan keputusan. Dalam akuntansi, informasi keuangan digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Informasi ini membantu pengguna seperti manajer, investor, dan pemilik untuk menentukan strategi bisnis, menilai risiko dan peluang, menyusun anggaran dan perencanaan.
Informasi akuntansi berguna jika relevan dan andal dalam mendukung pilihan alternatif keputusan. Yang kedua yaitu pengambil keputusan. Pengambil keputusan adalah individu atau kelompok yang menggunakan informasi akuntansi untuk menentukan suatu tindakan. Mereka bisa berupa manajer, pihak internal, investor, pihak eksternal, kreditor, atau bahkan pemerintah. Masing-masing memiliki tujuan, preferensi, dan tingkat pemahaman yang berbeda terhadap informasi. Yang ketiga yaitu perilaku pasar agregat. Perilaku pasar agregat merupakan akumulasi dari perilaku individu di dalam pasar. Contohnya, jika banyak investor menjual saham karena laporan rugi, harga pasar akan turun. Jika mayoritas manajer mengurangi belanja karena proyeksi negatif, ekonomi bisa melambat. Studi dalam akuntansi mencoba memahami pola-pola ini, seperti bagaimana laporan keuangan memicu reaksi pasar, seberapa cepat pasar menyerap informasi, dan apakah ada anomali perilaku dalam reaksi pasar. Yang selanjutnya yaitu paradigma informasi dalam akuntansi. Akuntansi sebagai sistem informasi bertujuan untuk menyediakan informasi yang objektif dan transparan bagi para pengambil keputusan ekonomi. Laporan keuangan berfungsi sebagai sarana komunikasi antara perusahaan dan pihak eksternal, seperti investor dan kreditor. Dalam paradigma informasi, ekuitas dapat diartikan sebagai nilai yang tersisa setelah dikurangi kewajiban. Oleh karena itu, laporan keuangan harus mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu paradigma ekonomi dalam akuntansi. Akuntansi dipandang sebagai cerminan kondisi ekonomi suatu perusahaan yang berfokus pada kepemilikan dan pengendalian sumber daya. Ekuitas dipahami sebagai hak residual yang dimiliki oleh pemilik setelah dikurangi kewajiban yang ada. Dalam kerangka ini, perhatian utama diberikan pada hubungan kontraktual dan transaksi internal, di mana kinerja perusahaan dinilai berdasarkan perubahan kepemilikan serta hak ekonomi yang dimiliki oleh para pemiliknya.